Selamat malam, Opa Oma, para pemirsa. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membaca bersama dari Alkitab. Perkenalkan, saya Grace Poli Adam, anggota PKLU Persekutuan Lanjut Usia GPIB dari GPIB Jemaat Sinai Surabaya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang pengasih dan penyayang. Terima kasih Tuhan, kami boleh tiba di malam hari ini dalam satu kesempatan yang indah. Kami, Opa Oma, Persekutuan Lanjut Usia, akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam firman ini Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Wahyu 15 ayatnya yang ke-8. Demikian, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Demikian firman Tuhan. Mari Opa Oma, para pemirsa, kita membaca renungan yang tertulis dalam Sabda Bina Umat terbitan Majelis Sinode. Siapa bersedia menjadi pelayan? Suatu kali, Suster Teresa ditanyai oleh seorang wartawan. Ibu telah melayani orang miskin di kota ini. Namun sampai sejauh ini, masih banyak orang miskin kita jumpai. Apakah ibu tidak merasa gagal saat melihatnya? Suster Teresa menjawab, "Anakku, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tapi untuk melayani." Jawaban yang diberikan oleh Suster Teresa ini merupakan bagian dari refleksinya secara pribadi. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan mungkin tidak dapat menghilangkan jumlah orang yang miskin. Namun ia tahu bahwa yang dilakukannya adalah bagian dari tanggung jawabnya secara iman di hadapan Kristus. Suster Teresa paham bahwa ia harus melakukan sesuatu dan itu yang akan terus dilakukannya. Karenanya, ia bersedia untuk terus melayani orang-orang miskin di Kalkuta dengan harapan dapat menunjukkan kasih Kristus di hadapan mereka yang mayoritas beragama Hindu. Kemauan Teresa untuk menjadi seorang pelayan digerakkan oleh kasih Kristus atas hidupnya. Ia rela meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk hidup bersama-sama dengan orang miskin, sekaligus merawatnya. Bagi mereka yang terbiasa dengan zona nyaman atau yang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka menjadi pelayan seperti yang dipraktikkan Suster Teresa tentu tidak mudah. Padahal hal ini juga yang sebelumnya telah dilakukan Kristus. Dalam proses sebagai Allah yang Maha Kuasa, Kristus rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia agar penebusan atas dosa manusia dapat terwujud.
Kebenaran itulah yang dinyatakan Kristus dan dikatakan Rasul Paulus juga dinyatakan bagi orang-orang Yahudi yang telah menolak dan menyalibkan Dia. Kristus rela untuk menjadi pelayan bagi semua orang. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau meneladani Yesus Kristus dengan menjadi pelayan bagi orang lain? Oma, opa, para pemirsa terkasih, demikian renungan yang kita baca dari Sabda Bina Umat terbitan Majelis Sinode GPIB. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih di malam hari ini kami sudah boleh membaca bagian dari Alkitab. Kami sudah boleh bersama-sama merenungkan apa yang kami baca dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini. Ya Tuhan, Engkau berkati kami, para lanjut usia, yang secara fisik mungkin kami tidak dapat berarti apa-apa. Tetapi kami masih bisa untuk bersama-sama dengan jemaat-Mu, untuk boleh merenungkan firman. Kami punya kuasa ya Tuhan daripada-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mau tinggal bersama-sama dengan kami dalam istirahat kami pada malam hari. Ya Bapa, kami juga menyerahkan akan Dewan PKLU Persekutuan Lanjut Usia di dalam setiap program yang akan dilaksanakan. Berkati semangat dan juga setiap program yang sudah dilaksanakan, termasuk pada program ini. Saya bersama PKLU membaca Alkitab bersama. Biarlah kami para lanjut usia, opa-oma yang berada di lingkungan GPIB maupun masyarakat ataupun saudara-saudara seiman kami yang juga bisa bersama-sama dengan kami, para pemirsa di rumah yang boleh mendengar akan program ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau tinggal dengan kami pada malam hari ini dalam istirahat kami. Biarlah Tuhan kami boleh bangun kembali di esok pagi dalam aktivitas kami bersama-sama dengan keluarga. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Terima kasih opa-oma, para pemirsa yang mendengar program ini. Salam dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Pelayanan. Segar dan hijau.